Halo, Halo Abuna. Mabuna, selamat Halo pagi. Mbak Muna, selamat Halo, pagi. Abuna. Selamat pagi. Selamat pagi. Kasih duduk. Halo Mabuna, selamat pagi. Shalom Mabuni, selamat pagi. Salam Teman-teman, Abuna. Bapak dan Ibu Selamat pagi. semua, selamat pagi. Selamat pagi, Halo, Abuna. pagi. Abuni, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, Salam pagi. Abuni, Ibu selamat Tina, pagi. aku nih. Selamat pagi, Selamat Abuni. pagi, Abuni. Pagi, Abuni. Sehat semua ya. Amin. Abuna, Abuni, Shalom. keluarganya Wow, semua. wow, Halo, Abuna. wow. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom untuk Ibu Sinai, Pak Jusman Bonensi, Pak Mardani, juga Pak Musa Lembang, Ibu Leli Kristiani, Bu Duma, Shalom Ibu, juga Bu Biho, Bu Lani, juga Ibu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan, Bu Risma, Bu Yani, Bu Acen, dan juga Bu Lingga yang baru saja bergabung. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Selamat pagi semuanya. selamat Abuna. memasuki pekan baru ya. Pekan baru tapi Bunda. masih ya tepat tapi masih di bulan yang sama ya, masih di bulan Oktober. Tapi kita akan masuk dalam pembelajaran baru tentunya. Nah, untuk itu kita bisa merasakan bagaimana kuasa dan kasih Bapa yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Amin itu Amin. saudara ya. Nah untuk Amin. mempersingkat waktu Amin. saudara, Abuna akan memutarkan satu pujian yang akan kita pakai berikut ini. Tolong simak baik-baik sambil Anda mempersiapkan segala sesuatunya seperti biasa ya, perangkat keras dan perangkat lunaknya seperti apa. Nah nanti setelah itu baru kita mulai masuk dalam pembelajaran dan kira-kira ada panduan apa nih yang Tuhan ingin letakkan dan berikan kepada kita supaya kita berkemenangan hari ini. Amin saudara. Amin. Ya, Amin. ketika Amin. tidak ada orang yang mengasihi kita, percayalah ada Bapa yang sangat mengasihi kita saudara ya. Untuk Amin. itu Bapak Ibu yang terkasih, Amin. saya akan mulai mute dulu semuanya supaya lagunya tidak kepotong-potong. Mohon izin ya sebentar ya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Shalom. Selamat datang di Be Worshipers yang pastinya kita semua sudah diatur oleh Tuhan untuk boleh hadir pagi hari ini ya. Karena ada pesan Tuhan yang spesifik untuk saudara dan saya yang bisa menjadi panduan untuk menjalani hari ini berkemenangan. Untuk itu saudara, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita mau berdoa ya. Mari kita duduk diam di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Jangan bengong-bengong, jangan lihat kanan kiri, tetapi lihat kehidupan kita sampai hari ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita melipat tangan, tanda kita sepakat setiap rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan hati kita terbuka untuk menerima rahmat dan anugerahnya yang tetap ada untuk selama-lamanya setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu atas kehidupan kami orang-orang percaya. Dan kami datang berkumpul bersehati bersama di tempat kami masing-masing. Menerima lawatan dan urapan-Mu yang adikodrati. Sehingga pemulihan, kesembuhan, mujizat, kekuatan yang baru itu yang ada pada kami. Kuasa-Mu dan kekuasaan-Mu akan terpancar di dalam kehidupan kami hari ini. Dan hari ini apa yang kami kerjakan memuliakan Engkau. Mulut lidah kami memuliakan Engkau. Sebab tidak ada yang bisa memulihkan keadaan kami selain hanya Engkau saja yang berkuasa atas langit dan bumi, yang memiliki segala isi ini. Di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Dan itu semua bertekuk lutut di bawah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Terima kasih ya. Haleluya. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menaikkan pujian, mari kita buka dulu di kitab Ezra. Kita sudah masuk sekarang di Ezra pasal yang ke-6. Ezra pasal yang ke-6. Untuk itu mari sama-sama kita baca. Sesudah itu di atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaraan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaraan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula. Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Sampai di situ saudara. Ya, sampai di situ. Sekarang kita mau menaikkan pujian dulu sebelum ada penjelasan ya, sebentar. Baik saudaraku yang terkasih, sekarang saya akan share. Kita mau naikkan pujian dulu, oke? Mari kita memuji Tuhan. Dia layak ditinggikan dan disembah. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak
Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari katakan sama-sama, Engkau yang terbaik, selamanya baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, sebab Kau Bapakku yang baik, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik saudara yang terkasih, langsung kita tadi sudah baca ya. Sudah baca, saatnya Abuna untuk menyampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan tadi malam, lalu tadi pagi saat Abuna juga membangun saat teduh pribadi, dan ini yang Roh Kudus tulis di impresi hati saya. Pernah nggak saudara, dari pembacaan kita nih di Ezra pasal 6 ayat 1 sampai 5 tadi, Anda merasa seperti janji Tuhan di hidup Anda itu memudar atau menghilang? Ya, kita harus jujur ya. Atau seperti doa yang selalu kita naikkan namun tak kunjung dijawab. Atau Anda merasa rencana Tuhan yang dulu terasa begitu jelas, kini seakan tertutup oleh debu waktu atau kabut masalah gitu ya. Nah, saudara yang terkasih, tadi kan kita sudah baca ya, di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bagaimana seorang Raja Darius akhirnya menemukan sebuah catatan penting yang disebut sebagai piagam atau dekret. Ini sudah menunjukkan bahwa ternyata perasaan kita yang tadi Abuna sampaikan itu tidak berdasar. Kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk membuat apa yang selama ini dibutuhkan ditemukan kembali. Sama seperti ketika Raja Darius menemukan piagam atau dekret ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, memang benar kasih setianya besar. Jadi sebenarnya kita itu hanya menunggu sabar sampai di waktunya Tuhan yang sempurna. Sama seperti ketika perpindahan pemerintahan dari Raja Koresh, Nebukadnezar sampai ke Darius. Dan di Dariuslah
ditemukan kembali itu bukti-bukti yang mematahkan semua fitnahan-fitnahan dan juga cara-cara licik dan jahat yang dilakukan baik secara diplomasi maupun non-diplomasi. Kita sudah bahas di Ezra pasal yang keempat dan kelima. Ketika fitnah dijadikan sebagai senjata yang menurut mereka mematikan pembangunan bait suci. Betul, hampir 2 dekade ya. Hampir 20 tahunan lah. Bait Allah itu berhenti, kenapa? Karena tekanan politik, tekanan dari sosial juga, intimidasi. Tapi di pasal ini yang menarik kembali sekali lagi ya. Selain catatan yang dicatat oleh Raja Kores, yang mana Raja Kores bukanlah raja yang mengenal Allah, juga dipakai Tuhan untuk apa? Mewariskan pesan Allah. Dan yang menemukan kembali piagam atau catatan penting sebagai bukti untuk mematahkan rumor-rumor atau gosip-gosip yang menyesatkan itu, yang katanya nanti kalau ini dibangun nih bakal kacau kerajaannya. Ternyata itu semua sudah dicatat, bahkan ditulis detail-detailnya, harus begini, harus begitu. Itu ditemukan oleh seorang yang bahkan gak mengenal yang namanya Allah Israel itu siapa. Tetapi kok bisa gitu tergerak untuk mencari kembali dekretnya Raja Kores. Sebuah piagam yang isinya adalah keputusan mengizinkan pembangunan bait Allah yang notabene itu sudah lama. Raja-raja sebelumnya, saudara. Dan itu tuh tersimpan. Ini yang luar biasa, saudara. Tahu nggak itu tersimpan di mana? Itu tersimpan tuh di wilayah yang namanya Ekbatan. Ekbatan itu berapa jaraknya sih? Itu ratusan kilometer, saudara, dari Babel. Tapi ketika waktunya tiba, mau ratusan kilometer, terbukti Raja Darius, Tuhan gerakkan untuk menemukannya. Dan ini memberikan kita sebuah pengertian apa, saudara? Ketika saya membaca ini, berarti sesuatu yang bagi kita manusia itu sudah hilang. Ternyata bagi Tuhan itu hanya disimpan atau disembunyikan untuk sementara. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan, ini udah hilang nih, udah gak mungkin lagi nih. Jangan, saudara ya, karena itu yang diinginkan oleh iblis. Karena ketika Anda bertahan sudah lebih dari 10 tahun, kenapa Anda harus menyerah di tahun yang ke-11? Kira-kira demikian. Jadi tetaplah percaya. Kalau Anda sudah menabur belasan tahun, kenapa Anda berhenti di puluhan tahun? Tetap percaya, karena itu semua tidak ada yang sia-sia. Anda mau tahu kapan itu sia-sia? Ketika Anda mengukur kesabaran dan taburan Anda. Ketika Anda merasa bahwa percuma saya nabur, kenapa? Nggak terjadi apa-apa. Kita lupa, saudara, bahwa waktu itu indah pada waktunya. Itu bukan indah pada waktunya kita manusia, tapi indah pada waktunya Tuhan yang berkehendak untuk meletakkan itu terjadi atas hidup kita. Jadi penting sekali untuk kita menunjukkan bagaimana kita sungguh-sungguh mencari. Nah, ini kan Darius ini, Raja Darius ini benar-benar dan sungguh-sungguh mencari. Kita sudah pernah membahas makna dari sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai menemukan. Dalam hal ini Raja Darius sungguh-sungguh menemukan sampai dekret Kores itu ketemu. Masih ingat gak? Coba buka catatan, itu ada di 3 minggu yang lalu. Istilah Ibraninya apa? Bukan, kalau Kadash itu kudus. Daras, betul. Abu Nikartika, kita beri tepuk tangan. Dahsyat, luar biasa. Jadi saudara, sungguh-sungguh mencari sampai ketemu, itu artinya daras. Kalau kita sungguh-sungguh mencari janji Tuhan, berarti kita menantikan sampai itu tergenapi. Sama seperti Darius yang belum mengenal Allah saja bisa tuh menemukan dekret Raja Kores
mau disembunyikan secara manusia ratusan kilometer, bagi Tuhan itu kecil, saudara. Jadi makna rohaninya hari ini secara personal ya, anak-anak ya, saya selalu bilang ya sama semua. Kita tuh kalau bangun pagi itu diniatin. Kita kalau ikut BW itu diniatin. Kenapa? Niatnya apa? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari jawaban Tuhan. Sama ketika kita melakukan apa yang Tuhan sudah taruh. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan dibuat Tuhan untuk mendapatkan apa yang selama ini kita anggap hilang. Karena sama seperti peristiwa yang sudah kita baca, Tuhan adalah pribadi Allah yang mencari kembali apa yang manusia anggap hilang dan malas dicari lagi. Itu saudara. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh pribadinya Allah ketika ia inkarnasi. Di dalam pribadinya sebagai Yesus Kristus, sebagai anak Allah. Di Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Tertulis begini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gembala yang baik adalah mencari domba yang hilang. Nah, ada satu ilustrasi atau kisah nyata, saudara. Saya mengutip sedikit. Saudara masih ingat Corrie ten Boom? Pernah saya ceritakan tuh Corrie ten Boom. Ya, tapi saat ini yang saya ceritakan adalah apa yang dia alami di sisi yang berbeda. Jadi Corrie ten Boom itu kan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dan menyembunyikan orang Yahudi pada saat tentara Nazi zaman dahulu itu merajalela. Ya, ini di pihaknya ya seperti itu di daerah Belanda ya, sampai ke Belanda. Nah, jadi dia tuh punya catatan sama seperti Schindler's, tapi tidak sebanyak Schindler's. Suatu saat catatannya itu hilang dan dia panik. Kenapa? Karena kalau catatan nama-nama ini hilang, berarti nama-nama yang ada di catatan ini sudah pasti terancam nyawanya. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, saudara. Dia berdoa setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Dan doanya itu cuma satu kalimatnya. Apa itu? Tuhan Yesus, Engkau tahu di mana lembaran daftar nama itu ada. Coba kalau kita doa sesuatu yang hilang, doanya malah panik. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, di mana itu kunci Tuhan? Ampun Tuhan, nanti saya dimarahin. Mikirnya udah efek-efeknya dulu. Kalau Corrie ten Boom nggak ngomong kayak begitu, dia cuma memperkatakan Tuhan, Engkau tahu di mana catatan itu ada. Dia memperkatakan itu, nggak nyampe berapa lama, saudara. Di hari keberapa gitu, tiba-tiba ada tentara Belanda gedor pintu rumahnya, terus dia berikan satu lembar kertas. Dia bilang begini, ini terjatuh di meja saya. Saya tidak tahu kenapa saya merasa harus kembalikan kepada Anda gitu. Ya tentunya pakai bahasa Belanda ya. Kalau Anda bertanya, kok Abona tahu? Ya pada saat baca ada subtitlenya Bapak Ibu. Jadi saya bisa pakai bahasa Indonesia. Ya. Ini mirip seperti Darius. Artinya apa saudara? Apa yang kita anggap hilang, kalau bagi Tuhan itu adalah urusannya Tuhan, Anda gak perlu khawatir, itu akan Tuhan buat ditemukan kembali. Sekalipun di tengah kekacauan perang itu pasti ketemu lagi. Jadi kadang kita merasa doa kita yang lama sudah hilang, permohonan yang dulu kita imani sudah hilang. Ini berlaku bagi anak-anak ya, pagi-pagi jangan bengong-bengong juga ya Bapak Ibu. Coba lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai bengong ya wajahnya ya. Anda harus fokus ya. Oke, dengar baik. Karena saya merasa, saya dibuat memiliki rasa, ini ada beberapa di antara kita yang mulai ngerasa, aduh kayaknya capek aja lah ikut bangun pagi, atau ya ikut BW ya lumayan lah gitu, atau pas nggak bisa tidur ikut BW. Itu salah dan keliru. Justru kalau ikut BW adalah sebuah tanda kita sedang daras menemukan apa yang selama ini kita sungguh-sungguh ingin temukan.
Engkau ingin temukan damai sejahtera, ikut BW dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Engkau ingin temukan terobosan, engkau ikut BW dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam hal ini saya spesifik BW karena saya ada di BW. Kalau misalnya engkau melayani, ya engkau sungguh-sungguh melayani. Kalau engkau bekerja, engkau sungguh-sungguh bekerja. Kalau engkau sekolah, ya engkau sungguh-sungguh sekolah. Maka engkau tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Selama engkau melibatkan Tuhan dalam kesungguhanmu. Itu catatannya. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh kerja tapi nggak dapatkan apa-apa. Lalu dia marah-marah sama Tuhan. Katanya orang sungguh-sungguh dapat sesuatu. Selalu saya tanya balik. Ketika engkau sungguh-sungguh gak hidup dalam Tuhan. Engkau sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh jujur nggak melibatkan Tuhan. Setiap orang manusia bisa sungguh-sungguh kerja sampai pagi, siang, sore, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi Tuhan gak pernah nyuruh engkau kerja seperti itu kok. Tuhan cuma pengen engkau sungguh-sungguh percaya bahwa kalau ini urusanku, aku akan menemukannya kembali. Kadang-kadang saudara, kita merasa ini adalah punya saya. Kita lupa yang kita anggap terhilang itu adalah punyanya Tuhan. Jadi terbersit di dalam hati saya begini. Bagaimana ya ketika apa yang saya pikir itu milik saya, tapi Tuhan izinkan itu terhilang dari hadapan saya. Berarti Tuhan lagi mau menunjukkan apa? Itu bukan milikmu, itu milikku. Yang perlu kau lakukan adalah engkau semakin sungguh-sungguh kepadaku, maka aku yang akan membuatmu menemukannya kembali. Yang sepakat katakan amin. Jadi apa yang tampak hilang dalam kehidupanmu hari ini, sampai di bulan Oktober tanggal 27 ini, entah berkat yang kau anggap hilang, kesempatan yang kau anggap hilang, hubungan yang kau anggap hilang, atau panggilan yang kau anggap hilang, saya mau perkatakan, jangan-jangan bisa saja secara manusia saya pribadi itu masih tersimpan dalam gudang, sama seperti catatan dekret Raja Kores itu yang tersimpan ratusan hari, ratusan kilometer dari sini, seperti di gudang ekbatan. Namun itu adalah gudang ekbatan rohani kita. Kita hanya cukup perlu apa? Menunggu waktu Tuhan untuk ditemukan kembali. Tapi dari waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang mau sepakat boleh katakan amin. Coba taruh tangan di dada sama-sama. Imani apa yang saya perkatakan saudara ya. Gak usah diperkatakan ulang, tapi imani. Jangan cepat menyerah jika belum melihat janji Tuhan digenapi. Pagi ini saya mau mengajak kita semua sepakat. Tuhan itu bukan lalai, tapi Tuhan bekerja dengan presisi waktu yang tepat. Yang kedua, tetaplah percaya Bapak Ibu dan anak-anakku. Karena Tuhan itu yang memegang arsip hidup kita. Jadi, karena Tuhan yang pegang arsip hidup kita, tidak ada keputusan ilahi satupun yang akan hilang di hadapannya. Karena tangannya sendiri yang memegang arsip hidup kita. Dan mari saudara, jangan kasih kendor, bangun lagi semangat berdoa. Dan terus semangat pengharapanmu tuh dibangun kembali. Sampai Tuhan nanti membuka arsip surgawinya. Dan dia akan membuktikan. Dia mampu meneguhkan semangat saudara dan saya. Ya, dalam keluarga coba ingatlah ya, doa orang tua yang lama itu jangan dihilangkan. Percuma saya doakan anak-anak saya, gak ada perubahan. Terus pokoknya anti kendor. Amin. Anti kendor pokoknya saudara. Dan dalam pekerjaan dan pelayanan, kalau engkau tertunda itu bukan berarti batal atau gagal saudara. Ya. Kalau misalnya belum ada tanda-tanda ajaib, itu bukan berarti ini bukan maunya Tuhan. Justru Tuhan mau dalam pencarian kembali kita tetap setia berharap kepadanya sampai itu tergenapi. Yang sepakat senyum bagi Tuhan Yesus yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Mari kita satu di dalam doa. Hamba berdoa ya Tuhan,
Tidak ada bapa yang baik kecuali Engkau. Firman-Mu berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sebab sekalipun wanita itu melupakannya, perempuan itu melupakannya, tetapi Engkau berkata Tuhan, Engkau tidak akan melupakan aku. Engkau berkata, aku tidak akan melupakan Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini pun sebuah bukti bahwa Engkau tidak melupakan aku. Kami diingatkan, kami ditegur, kami didukung kembali, kami diteguhkan kembali. Hamba berdoa supaya pengingat pagi ini bahwa Engkau tidak pernah lupa akan janjimu. Engkau tahu dan ingat setiap janjimu, bahwa setiap doa, setiap air mata yang pernah kami tabur, itu adalah taburan iman dan roh kami yang menyala-nyala di dalam Engkau. Maka kami akan menuai apa yang kami tabur di dalam Engkau. Dan penantian kami tidaklah sia-sia. Kami tidak akan menanti dengan kecemasan, tapi kami akan menanti dengan iman. Dan kami percaya, kami beriman, rahmat dan anugerah berkat Tuhan yang selalu ada baru setiap pagi, itulah yang kami terima. Bapak, Ibu, sahabat BW terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah rahmat cinta kasih Tuhan yang tetap ada untukmu, tersedia bagimu setiap pagi, tetap ada untuk selama-lamanya. Dan inilah berkat-berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Kiranya engkau dan aku tetap menantikan janji Tuhan, bukan dalam ketakutan, namun dalam kekuatan dan keberanian dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amin. Bapak dan Ibu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Buna, Abdi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Abuni, Tuhan Bapak Ibu yang Pokoknya ingat, kalau nyari sungguh-sungguh, seperti air itu kan kalau sungguh-sungguh deras itu kan apa? Wih, deras ya airnya. Nah, deras kita ganti e-nya jadi a, jadi daras. Itu artinya sungguh-sungguh cari sampai ketemu. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan viewers. Biar memberkati kita. Kita tepuk tangan sama-sama saudara. Oke. Makasih ya Buna. Haleluya. Makasih. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati. Terima